everyone. Halo, selamat malam. Andri, Yeti Anwar, RL Iso, Putri Tiara, Samuel Hadi, Rehan ST, Jungki Junanto. Hai semuanya, Fantastic Dragon, Jerry Bagas, Sally Marina, Ervina Fer, Sani Muslima, Ninitan 1820, Rachel Nia 28, Hendratio 80. Hai everyone. Hai Budi Kaing, Jessica, Aldin, Rehat, VP, Von Rian. Halo semuanya, how are you? Bu Lili, Bu Dian Natali, Aki 7788, Ismais, Chris Apri, hai everyone, apa kabar? Michael Chandra, apa ini artinya? Rati Natif, Hayati Liha. Oke teman-teman, sebelum aku mulai Instagram Live malam hari ini, teman-teman nanti boleh dong di-share ke teman-temannya yang lain Instagram Live malam hari ini dengan cara klik tombol segitiga atau panah di kanan bawah. Oke, kita mulai ya. Kita mau mulai teman-teman. Sekarang kayak biasanya ya, aku bahas IHSG dulu. Bahas saham IPO. Iya, banyak saham IPO. Banyak saham baru ya. Bentar, aku gambar satu garis dulu di sini. Ini IHSG, dia belum berhasil breakout dari inverse head and shoulders-nya. Dia bergerak dalam range 6998 sampai 7129. TikTok di sini, sideways di sini nih, teman-teman, ya. Jadi sideways di sini aja. Terus yang ngedrive IHSG gerakannya masih dari saham teknologi dan juga dari saham banking. Nah ini BCA, BCA ini aku mau edit gambarnya. Dia lagi sideways juga, range geraknya di antara 8550 sampai 9000 buat yang mau buy on weakness di level 8550-an sekitar area itu. Terus BBRI ya, BBRI sideways-nya antara 4530 sampai dengan 4700. Jadi resisten pendeknya sekitaran area itu, buy on weakness sekitaran 4530. Terus kemudian BMRI gambarnya kepotong. Kalau gini kepotong nggak? Oh iya ya, chartnya kepotong. Sorry. Kameranya tadi, ya. Kalau gini udah lengkap ya. Udah kelihatan ya. Ini BMRI dia lagi berpotensi membentuk pattern flag dengan konsolidasinya di area area 9950 sampai 10600 ya. Jadi 9950 sampai 10600 dia TikTok sideways di sini. Jadi masih oke sih, dia berpotensi membentuk sideways panjang kayak ini sebelumnya. Sebelum dia lanjut menguat lagi. Terus kita lihat BBNI yang terakhir. Kita coba buka BBNI ya. Masih sama kayak kemarin. Ya, pattern pennantnya masih sama ya. Jadi masih oke. Kemungkinan ini akan menjadi watchlist kita. Jadi salah satu watchlist kita untuk BBNI.
dari 4 tadi sideways-nya yang paling menarik ini karena dia sideways-nya paling solid pattern pennant-nya. Dan ketika dia turun juga volumenya ikutan turun. Jadi ini volumenya yang paling konvergen sebenarnya gitu. BBRI-nya diulang tadi kepotong katanya. Oke. BBRI supportnya 4530, sekitaran 4530, resisten di 4700. Oke. Kita coba turunin dulu chartnya biar nggak kepotong. Tadi yang bikin IHSG menguat selain saham banking, ada saham teknologi juga. Yang menarik ini kalau aku perhatikan saham teknologi ini kelihatannya mulai ada tanda-tanda reversal ya. Dia tuh kan laggard banget, sempat turun dalam banget gitu, lumayan laggard. Dan ini udah mulai dilirik oleh investor besar karena ya udah turunnya kebanyakan gitu. Kelihatan dari pattern-pattern akumulasi dari beberapa saham teknologi, termasuk saham perbankan digital. Dan sekarang ini Bukalapak ya, dia hari ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi, bisa menuju sampai ke level 304 dalam jangka pendek. Cuman tadi M-Trade udah profit taking dulu sekitar 5-7%. Nah, terus teman-teman, kita lagi nunggu kabar inflasi di Amerika Serikat hari Jumat nanti ya, kalau nggak salah hari Jumat nanti. Konsensus analis tuh memperkirakan inflasi Amerika turun sekitaran 8% ya, 8 atau 8,1%, sebelumnya 8,2%. Itu untuk inflation rate-nya, sedangkan untuk inflasi intinya ini diperkirakan konsensus analis sekitaran 6,5% gitu. Jadi perkirakan turun. Jadi ini cukup menarik dan jadi satu ada angin segar buat sektor digital, sektor teknologi. Oke, tadi kita buka lapak, kita lihat Bukalapak, sekarang kita lihat GoTo atau Gojek Tokopedia. Ya, ini sama Gojek Tokopedia ini kelihatan ada tanda akumulasi juga, hijaunya lebih tinggi. Cuman hari ini dia hijaunya nggak terlalu tinggi volumenya. Tadi kita ada buy on weakness untuk trading jangka pendek aja, kita belum hold untuk jangka menengah karena ngelihat secara trennya juga masih turun banget dan sideways-nya kurang panjang. Jadi kalau yang dari yang kita pilih jangka menengah, abis downtrend panjang tuh kita cari abis downtrend terus sideways-nya panjang tuh kita pilih buat jangka menengah gitu. Nah, teman-teman perhatikan ini MTech juga kemarin kita ambil jangka menengah karena dia sideways-nya udah lumayan panjang gitu. Dan kemarin breakout, hari ini dia kena resisten MA100. Buat yang swing trading kita udah jual profit taking. Terus sekarang kita akan lihat untuk saham perbankan digital ya. Kita ke Bank Jago dulu, Arto. Artonya ini balik sideways. Sebenarnya kalau ngelihat pattern technical aja tuh BBHI lebih menarik daripada Arto ya. Jadi di sini BBHI dia membentuk higher low. Ini low pertama. Ini low kedua. Ya, BBHI lebih menarik daripada Arto karena dia udah membentuk higher low dan patternnya sangat konvergen banget. Jadi volumenya ini sangat konvergen sekali, bagus ya untuk BBHI. Untuk trading jangka pendek dia kemungkinan bisa sampai ke 3.000 rentang waktu kurang dari 1 bulan, disclaimer on. Nah, terus kalau BBYB sendiri ini juga patternnya cukup menarik juga teman-teman ya. Jadi kita view-nya masih pada saham-saham perbankan digital, udah mulai ada perlawanan di sini. Ini BBYB sama hari ini mulai mengalami pantulan, tapi kita belum masuk karena kita masih ada kemarin rekomendasi dari BBHI itu. Jadi kita wait and see dulu karena akan ada pengumuman inflasi Amerika hari Jumat nanti. Jadi untuk saham-saham yang sensitif dengan inflasi atau suku bunga kita mulai batasin. Nah, hari ini asing ada net buy, meskipun nggak banyak, net buy-nya sekitaran 316 miliar rupiah, 316,94 miliar. Dan asing net buy saham BCA 97,4 miliar, BNI 72,6 miliar, BRI 66,3 miliar, SMGR 46,6 miliar, Bukalapak 41,6 miliar.
Ada yang menarik dari sektor komoditas batu bara. Ada yang menarik dari sektor komoditas batu bara ya teman-teman. Batu bara ini kalau kita perhatikan harganya kan memang turun ya, harga batu bara turun. Tapi secara ekspor batu bara sendiri ini meningkat gitu. Jadi ekspor batu bara Indonesia di bulan Oktober kemarin itu mencapai nomor 2 tertinggi ya. Jadi mencapai nomor 2 tertinggi sejak Januari 2017 ya, sejak Januari 2017 sampai sekarang gitu. Jadi Indonesia mengekspor sekitar 44,23 juta ton batu bara di bulan Oktober kemarin ini ya. Jadi ini merupakan yang kedua tertinggi setelah Januari 2017 dan naik dari Januari sampai ke Oktober ini naik 10,64% gitu dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kebutuhan batubara sendiri masih meningkat, apalagi China udah mulai buka lockdown dan masuk musim dingin atau winter. Meskipun harga batubaranya turun, ini bakalan diimbangi dengan jumlah permintaan yang naik. Nah, jadi batubara tahun depan ini masih akan bagus, cuman harga sahamnya ya nggak bisa langsung naik. Harga sahamnya saat ini memang lagi ada koreksi normal lah ya. Jadi biar turun dulu. Sampai sekarang pun juga masih agak ketinggian baik ITMG maupun saham-saham batubara yang lainnya. Terus apa yang kita mesti lakukan dengan saham-saham batubara ini ya wait and see dulu aja, biarin turun dulu. Yang paling dekat kan ITMG itu akan bagi dividen kan ya. Jadi kita coba lihat di sini ITMG yang kemarin aku udah bahas juga. Ini bakalan bagi dividen sekitaran 9%-an, 9-10%-an dari harga terakhir. Hari ini tuh udah turun sebenarnya. Tapi kalau ngelihat percentage dividennya lumayan gede, bisa ada potensi untuk ITMG ini jatuh lebih dalam sampai ke level di sini 39.400, turun 6%. Bahkan kemarin kalau kita ngelihat dari monthly chartnya dia bisa turun sampai ke supportnya yang ini. Di sini 35.000 ITMG itu sekitaran berapa persen nih ya? 16%-an dari harga sekarang. Jadi kita antisipasinya sekitaran 16% turunnya. Kalau ke MA 200 bisa 20% dari harga sekarang. Jadi yang mau ngejar dividen beli ITMG besok itu pasti dapat dividen. Langsung dapat dividen, terus abis itu bisa turun dalam gitu. Ini Pak Budi bilang rata-rata dibanting ARB, ya bisa turun dalam gitu. Apalagi sekarang tren harga batu baranya udah ketinggian dan ITMG belum turun sendiri. Jadi perkiraan aku sih ITMG bisa turun sampai 33.450. Misalkan teman-teman nanya, oke lah kita dapat dividen 9 atau 10% terus turun sampai 33.450, bakalan bisa balik ke 42.000 lagi. Kapan harganya bisa balik ke situ? Lumayan lama, mungkin Januari tahun depan kali ya. Jadi ini orang-orang belum pada profit taking di ITMG, besok bisa pada profit taking, dan recovernya mungkin di awal tahun di 2023 nanti. Sebenarnya dari sektornya sendiri itu nggak jelek, cuman memang ada penurunan harga karena kemarin udah naik ketinggian juga. Cuman ekspor dari Indonesia ini juga bagus gitu. Oke, terus ya ini ada yang ngebahas BABP, Bank MNC International. Kita coba lihat hari ini kan naik kenceng banget ya teman-teman. Yang masih pemula ini bukan buat pemula sih, naiknya kenceng banget ini. Besok bisa naik lagi sampai 144 sampai 150, tapi hati-hati ya, ini bukan buat pemula, untuk scalper yang udah siap dengan resiko gitu. Kalau cuan sih semua orang juga siap dengan cuan kali ya, tapi kalau resiko ya be very careful here untuk BABP-nya. Aku lebih prefer untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin sama-sama untuk bank digital, lebih ngelihat ke BBHI dulu atau BBYB.
Oke, aku masih mau bahas perbankan. Tadi udah dibahas BBHI, BBYB, dan juga BABP sekilas. BABP, aku mau bahas BNGA dan juga NISP. BNGA ini akan dibahas di hari Sabtu nanti di workshop ya, hari Sabtu tentang value investing. Nah, aku mau bahas secara teknikalnya dulu. Buat BNGA ini, dia breaking out dari pattern yang bisa dibilang cup and handle, meskipun nggak sempurna. Cupnya tuh ada 2 low di sini, nggak sempurna gitu. Cuman kalau kita perhatiin, dia bisa menuju sampai 1260 tuh bisa nggak bisa. Kapan kira-kira ya, dalam rentang waktu 1 bulanan ini atau kurang, bisa sampai ke area 1260, 1330 Desember nanti, perkiraan di bulan November Desember ini ya. Jadi kalau aku memperhatikan market dari November Desember ini arahnya kemana, bakalan bullish atau bearish atau sideways. Aku lihatnya bakalan bullish. Jadi teman-teman nggak usah, sekarang kayaknya orang-orang udah nggak takut dengan resesi ya, udah kayaknya udah apa namanya, udah ngeliat lah kenyataan di market gimana ya, mulai banyak yang naik, dan juga saham-saham teknologi pun juga udah mulai naik, saham-saham tech yang laggard ya udah mulai naik gitu. Jadi kesimpulannya, kalau saham-saham yang laggard udah mulai naik, artinya ya hampir semua saham udah mulai akan mengalami turnaround. Nah, itu BNGA tadi. Kemudian untuk NISP sendiri ini juga masih menarik. Untuk NISP kita lihat, tapi chartnya lebih menarik BNGA, untuk candle-candlenya lebih solid BNGA. Kalau NISP ini dia buat trading, oke, dia membentuk higher low hari ini. Cuman yang aku agak kurang suka dari NISP ini ada ekor-ekornya ya. Jason Wibowo, yakin amat ya, nggak ada yang 100% pasti ya di capital market. Jadi ya di atur-atur aja money managementnya. Oke. NISP hati-hati likuiditas. Iya, hati-hati likuiditas, benar. Hendrikos nangis Asa turun. Mau dibahas nggak Asa? Asa tuh dulu sempat jadi satu saham yang ada di portfolio aku yang cuannya banyak banget. Tapi untung teman-teman, kita nggak attach dengan satu saham tertentu. Caranya gini, aku mau kasih lihat ya. Jadi memang dulu pernah kasih aku cuan banyak. Aku senang banget waktu itu, sempat kasih cuan banyak dari 2021 sejak aku nge-live dengan CEO-nya. Harganya 500-an sampai kemudian dia naik sampai 3.600-an. Ini sekitaran level 2000-an ke atas tuh aku udah lepas-lepas gitu. Dan benar-benar aku lepas semua ketika terjadi ini. Dia udah mulai breakdown dari banyak MA ini, dan sebenarnya batasnya tuh di sini sih, 3125. Wah, itu kan udah terjadi, udah terjadi, bisa ngomong. Kalau belum terjadi gimana? Ya memang nunggu udah terjadi baru kita bisa bilang itu breakdown support gitu. Jadi kejadiannya di sini nih. Ya kan ada breakdown sehari, ya nggak masalah toh, nunggu sehari di sini. Ya kita jualan, kalaupun telat sehari pun nggak sampai yang rugi sampai gimana gitu. Inilah pentingnya kita memahami tren ya. Ini yang diajarin di M-Trade setiap hari morning briefing tuh, diajarin ngelihat tren. Nah, jadi kalau udah lihat saham yang terjadi pembalikan tren seperti ini stage 2, ini stage 2, ini stage 3 tuh di atas reversal kayak gini, dan ini udah masuk ke stage 4. Begitu stage 3-nya breakdown, sebaiknya exit dulu. Jadi jangan sampai kepikir kayak wah ini kena MA 200 naik, nanti bisa naik lagi ya. Kalau misalkan ada buyback di MA 200 ternyata dia breakdown, mesti harus siap stop loss juga, jangan pembenaran. Nah, jadi ceritanya ya, ini udah breakdown dari stage 3-nya, dari masa distribusinya ya udah downtrend banget sekarang. Pertanyaannya, kalau yang punya saham ASA ini gimana? Udah balik jadi downtrend banget dan mungkin rugi. Ditunggu aja lah ya, udah telanjur turun banyak banget. Tunggu aja technical reboundnya, kurangin dikit-dikit. Oke. Yang jadi watchlist kita ke depan ini adalah saham-saham dari sektor properti. Meskipun suku bunga naik, kayaknya suku bunga KPR nggak terlalu naik tinggi ya teman-teman ya. Jadi akan naik tapi kayaknya nggak terlalu naik tinggi. Kita lihat dari
beberapa saham properti kayak SMRA ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda reversal di area support. Dan kemarin kalau aku ngelihat ya, properti ini malah yang leading tuh P1. Jadi ini SMRA dia udah ada tanda reversal dari area support. Kita lagi watch untuk SMRA. Nah, justru kalau properti itu aku perhatiin Big Fund tuh kayaknya suka pakuan nih. Kenapa? Karena dia selalu ngeduluin pas dia naik di, sebentar ya aku kasih lihat ya. Nah, pas dia naik di Juli 2022 kemarin, yang lain tuh pada belum naik, tapi dia udah naik duluan. Jadi udah breakout duluan gitu. Nah, terus teman-teman ini juga sama. BSDE, SMRA tuh belum naik duluan. Si ini Pakuan Jati udah naik gitu. Jadi ini Pakuan untuk jangka menengah panjang menarik. Terus teman-teman juga lihat di sini ini SMRA lagi di area support. Bentar ya. Oke. Hendratio 80 P1 udah dijual yang jangka pendek sih. Kita lagi watch untuk jangka menengah ya, menengah panjang. SMRA juga untuk menengah panjang masih menarik. Miu Miu 2673 SMRA udah boleh masuk belum? Kalau untuk jangka panjang sih udah boleh sih. Untuk trading kita lagi masih wait and see dulu. Herman Suherman 940, jadi ASA bagus untuk deserok kah? Enggak, tadi gara-gara ada yang nanya mau gimana dia nyangkut di ASA, mau diapain. Jadi aku ceritain tadi caranya biar gak nyangkut, ngenalin tren harga saham secara teknikal, dan juga kalau udah nyangkut apa yang sebaiknya dilakukan. Kira-kira itu. Oke, terus kemudian kita mau lihat dari sektor properti lagi, ada saham APLN. APLN, ASRI, MDLN ini lebih cocok buat trading jangka pendek, swing trading maupun scalping karena naiknya dia biasanya cepat banget gitu. Oke ya, terus perhatiin di sini hari ini dia naik kencang, APLN bisa sampai ke 185, 190-an. GoTo gimana kata Angga Diputra, sebentar lagi buka locknya untuk investor yang dulu. Ya, hati-hati di situ. Hati-hati ya. Jadi kalau tadi kita ada buy on weakness, jangka pendek dulu aja, makanya kita belum berani untuk menengah panjang buat yang tech. Adi Wedanuri, tech hold kah untuk saham-saham tech? Kita jangka pendek aja, nggak ngehold untuk jangka panjang. Bunyi minyak kayak putih. Oke. Elsa, Dedi Novriansyah, kita lihat Elsa gimana kabarnya. Kemarin sih Elsa jatuh dengan volume tinggi ya. Hari ini lumayan ketahan kejatuhannya. Ini jatuh dengan volume tinggi. Dia masih bisa menguji area support 340 untuk Elsa ini. Cuman kita wait and see dulu. Kalau mau masuk wait and see dulu ya. Kalau mau jual tunggu technical rebound juga, karena udah agak telat ya jualan di level ini gitu. ITMG tadi aku udah bahas, Kaivan besok ada pembagian dividen, ada potensi ITMG bakalan bisa turun lumayan, turunnya sampai sampai angka berapa tadi ya, aku tuh nggak hafal angka, pokoknya bisa sampai 20%-an, jadi sampai sekitar 33-400 yang nggak dalam sehari. Tapi itu resiko terburuknya sampai ke situ, karena harga batu bara udah turun, ITMG-nya belum turun gitu. Bentar ya. Oke. Gak hafal angka, hafalnya apa? Gambarnya. Hafalnya gambarnya, chartnya. Jadi kalau ngelihat chart gini tuh kayak kerekam di sini.
gambarnya ITMG apal, gambarnya BRI apal, gambarnya BNI apal, tapi harga tuh nggak apal aku. Reni Vita Fatika nyari dividen 10 juta, cut loss-nya 8 juta, lebih dong. Iya, kalau untung 10% habis itu turun 20%, kan turunnya lebih banyak. Tapi kan nggak harus di cut loss juga, bisa nunggu naik. Cuman ya deg-degan, jantungan lama. Oke, ya lumayan lama. Mis anaknya rame emang kedengeran. Oke, aku mau bahas BBTN, masih banking. Tema hari ini kita banyak bahas banking. BBTN belum aku bahas. Kita udah lama nggak giveaway ya. Ya kita mau kasih giveaway deh buat 5 orang yang beruntung malam hari ini. Nanti aku kasih pertanyaan. Mau kasih pertanyaan ya. BBTN sekarang masih di area-area sideways aja. Supportnya sekitaran 1510. Sekitaran 1510 untuk BBTN-nya. Ya, jadi anyway, dia range 1510 sampai 1560. Oke, terus ini Bluebird gimana? Tanya Yoga Sedana. Bluebird nih kemarin habis laporan keuangannya keluar, dia kan breakout ya, breakout tinggi. Cuman likuiditasnya tuh nggak gitu gede gitu loh, jadi kita nggak bisa rekom juga. Ya bakalan masih naik, tapi udah divergen. Hati-hati yang mau ngejar, hati-hati ya. Dia liquidity-nya bid over-nya nggak gitu gede. Terus bisa sampai 1850, tapi kayaknya bakalan koreksi dulu, normal correction. Jadi path-nya kira-kira kayak gini. Aduh duh. Ya. Ya, bisa kayak gini. Bluebird turun dulu baru naik lagi. Prospek Bank Mini nggak akhir tahun gimana? Kita nggak ngelihat sampai akhir tahun ya. Untuk Bank Mini atau Bank Digital kita ngelihatnya benar-benar kita lihat harian banget sih. Karena kemarin naik itu juga naiknya belum sampai yang apa ya, mengubah tren banget gitu, baru tanda-tanda jangka pendek aja, ada tanda akumulasi, tapi kita masih tetap hati-hati karena sektor perbankan digital ini sangat sensitif dengan inflasi dan kenaikan suku bunga. Breeze, aku utamain yang nanya banking karena memang banking lagi menarik saat ini, baik digital maupun non digital. Breeze gimana? Breeze juga bakalan mulai recover, tapi nggak akan secepat banking digital yang lainnya. Jadi yang masih nyangkut di Breeze masih harus bersabar dulu. Ini kena 1370, kena support, dia bisa naik sampai ke 1430, tapi kalau sampai recover ke atas itu agak susah untuk Breeze. Jadi ya belum diiniin. Gugupnya mana? Nanti ya gugupnya ya. Bubuk dia. Oke, kita lagi nunggu inflasi Amerika hari Jumat nanti, dan ini yang udah keluar inflasi dari China dulu. Di Oktober 2022 ini sebelumnya inflasi di angka 2,8% year on year, terus melambat di 2,1% ya. Jadi perlambatan inflasi ini merupakan yang terendah sejak Mei 2022 akibat lockdown COVID-19 dan lesunya sektor properti. Dari China sendiri ini udah mulai kasih stimulus buat masyarakat ya, buat mendorong perekonomian untuk mulai gerak lagi. Jadi agak kebalikan sama Amerika. Kalau di China malah agak-agak didorong nih perekonomiannya. Kalau di Amerika lebih ke ngerem. Terus hari ini ada 2 saham yang IPO, ada KDTN, ini perusahaan di bidang jasa akomodasi industri perhotelan. Dia punya kedaton 8 hotel, restoran, dan juga bisnis lounge. KDTN ya, kedaton Puri Sentul Permai, PT Puri Sentul Permai. Kita lihat di sini. Iya. Ini KDTN.
Ya, ini aku buka chart per menitnya karena baru 2 hari IPO. Ya, jadi baru 2 hari IPO, lumayan aktif. Baru sehari deh, baru sehari tadi IPO lumayan aktif ya. Jadi aku sih belum tradingin ini. Terus kemudian ada KETR, Ketros, dan Transmita. KETR ini supportnya di mana? Untuk KETR sendiri, Ketros ini no data here, nggak ada chartnya, belum ada chartnya. Castro, dan Transmitra ini ada sahamnya tapi nggak ada chartnya, jadi nggak bisa lihat support resistennya. Kita lihat beli-beli aja deh ya, beli-beli buat yang mau beli saham beli-beli ini gimana. Baru 2 hari dan ini chart untuk per menitnya untuk beli-beli, jadi masih sideways sih. Kalau dilihat 2 hari dia cenderung naik, hari ini cenderung naik tapi ya masih sideways. Kalau mau beli ya kita lihat supportnya cuma dapat ini ya, low 440. Jadi kalau mau beli ya nawarnya di area ini aja dulu, sementara ini support paling kuat di 440 gitu. Aku masih belum berani untuk buy di atas, teman-teman. Belum saranin untuk buy di atas, apalagi ini baru pembentukan 2 candle kayak gini, jadi support masih di 440. Kalau mau scalping di area itu atau mau ngebeli ini di area itu. Terus ini ada yang nanya lagi saham IPO CBUT gimana? Mungkin buat para scalper ya, ini aku kasih ininya buat para scalper. CBUT supportnya di area 700-an ya, jadi ini udah di 930. Candle kayak gini tuh tanda profit taking, orang pada profit taking. Jadi teman-teman sekitaran level 690 sampai 720 supportnya. Terus Omed, kita lihat Omed, Jaya Mas Medica Industry, sektor kesehatan, supportnya di level berapa? Kalau mau nawar pelit di 212 sampai 220, 212 sampai 220. Jadi jangan kemakan ini ya, lihat candle hijau terus FOMO. Jadi masih banyak kesempatan saham yang lain. Oh ya, kelupaan agro. Emily Diape dia minta agro. Aku coba bahas agro ya. Gula Staff gimana melihat saham IPO bakalan arah? Nggak usah dipikir sih sebenarnya dia mau arah atau enggak. Sebenarnya lebih ngeliat ke sektornya ini ya. Kalau mau tahu saham IPO dia bakalan naik atau enggak, tapi ini bukan rumus pasti juga. Yang pertama ngelihat trend market. Kalau trend marketnya bullish cenderung akan naik. Kemudian yang kedua ngelihat dari likuiditas. Semakin kecil likuiditas saham tersebut biasanya semakin cepat naiknya. Tapi bid overnya juga makin dikit, dan hati-hati kalau beli itu ya gampang ditarik, gampang diguyur juga, risikonya lumayan gede ya. Kalau aku pribadi aku nggak beli saham IPO. Ada teman-teman sih yang spesialis saham IPO, beliin saham IPO langsung cuannya banyak gitu, banyakan cuannya daripada ruginya. Cuman porsinya dapatnya dikit-dikit biasanya gitu. Jadi kalau buat aku kayak nggak gimana ya, nggak kerasa gitu loh. Oke, agro gimana nih? Ini agro menarik juga loh. Jadi agro ini sama kayak saham perbankan digital lainnya, ini udah mulai ada tanda reversal gitu ya. Jadi udah mulai ada tanda reversal nih untuk agronya. Anyway, ini mulai tanda reversal dan kelihatan dari di sini ada akumulasi, ini turun volume kecil ya. Kita bisa buy on weakness di agro, wait and see dulu nih ya. Ini kayaknya dia bakalan ngebentuk low baru di 520 ya. Kalau ditutup di atas itu besok naik di atas 530, ditutup di atas ini berarti dia confirm membentuk low dan bisa buy on weakness, tapi wait and see dulu. Kita lihat AALI. Ada caranya beli saham IPO, bisa dapat banyak pakai nama orang banyak. Nama orang sekampung. Canda ya. Gimana cara tuh? Sorry, I have to block someone here yang ya. Oke, mari kita lihat di sini. Ini AALI.
kali ini ya, sektor CPO kita sempat bahas beberapa kali CPO bakalan mulai recover, tapi naiknya kayaknya nggak bakalan bisa kencang deh. Ini naik dikit, ini juga udah divergent chartnya gitu ya. Jadi kita masih fokus ke sektor perbankan dulu saat ini. Sektor perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan digital, dan juga sektor teknologi. Jadi yang aktif belakangan ini untuk ke depan beberapa hari ini tuh sektor teknologi. Salah satunya lagi yang menarik dari sektor teknologi, tadi kan kita udah bahas MTech ya, sekarang kita mau bahas SCMA. Oke. Bencok tertawa barusan. Apaan? Kenapa tertawa? Oke, baiklah. Mari kita lihat SCMA. SCMA-nya di sini habis breakout dari MA 200. Dia bakalan bisa sampai ke 260 sampai ke 270. Cuman aku kok nggak tertarik ya. Aku selalu ngelihat price volume kayak gitu. Ya, jadi kalau ini dia harganya naik, volumenya turun, itu udah aku nggak begitu tertarik, dan dia udah naik beberapa hari. Ini nanti di save ya IG live-nya. Oke. Baik. Di CPO lelet banget, betul. CPO lelet banget. Tapi aku lihat nanti akhir tahun dia bisa mulai naik ya. Tapi jangan berharap banyak deh. Kita lebih ke sektor perbankan dulu aja. Ini kayaknya perbankan yang second linernya udah mulai diakumulasi juga. Kenapa? Karena big cap perbankannya udah ketinggian, valuasinya udah mulai ketinggian gitu. Oke. Hari Sabtu nanti ada seminar value investing, teman-teman boleh join ya ke entret.id/WhatsApp. Aku mau invite Coach William. Habis aku invite Coach William, aku akan kasih giveaway buat 5 orang yang beruntung ya. Kita mau bahas tentang JP Morgan Asian yang mengatakan bullish Indonesia. Wah, menarik nih. 2023 nanti. Ini gimana nih? Jadi William, kita khusus ya bahas tentang JP Morgan Asian ini mengatakan bullish di sektor perbankan di Indonesia 2023. Jadi tema hari ini tuh aku banyak bahas perbankan, dan JP Morgan juga ngebahas tentang perbankan Indonesia lagi, khusus Indonesia 2023. Dan ini kebalikan dari apa yang dibayangin oleh banyak orang, bahwa Indonesia 2023 gelap resesi. Tapi di luar negeri justru melihat Indonesia bagus. Gimana nih? Apa yang dikatakan oleh JP Morgan? Ya, jadi memang ini salah satu yang kita pikir sangat relevan gitu ya, apa yang di-state oleh JP Morgan melalui risetnya, juga dengan apa yang kita share ya selama hampir sebulan terakhir, bahwa memang kita tuh bullish sama sektor perbankan. Nah, alasannya kenapa? Dan kalau kita lihat, alasannya kurang lebih sama gitu ya. Jadi JP Morgan mereka bullish sama sektor banking Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama, ya, mereka melihat bahwa di tahun 2023 ya itu harga komoditi masih bakal bagus katanya gitu ya. Jadi harga komoditas bakal bagus dan menguntungkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia yang merupakan salah satu produsen komoditi terbesar gitu ya. Kita produksi batu bara, kita produksi segala komoditi kita punya gitu. Dan JP Morgan ASEAN melihat spotlight dari komoditi yang bakal masih bagus di tahun 2023. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mereka juga melihat bahwa inflasi di Indonesia itu masih cukup terkontrol gitu ya, terkendali gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana inflasi kita itu masih di level 5%, dan meskipun demikian suku bunga Indonesia sudah mulai naik selama beberapa bulan terakhir. Dan kita tahu arahnya kemana. Kalau misalnya suku bunga naik, tentu itu bakal menguntungkan sama sektor banking. Ya, jadi kombinasi antara sektor komoditi yang masih bagus, lalu tingkat suku bunga yang bakal masih bagus, yang meningkat, dan itu yang membuat kenapa JP Morgan melihat bahwa sektor banking bakal jadi atraktif di tahun 2023. Kenapa? Karena purchasing power kita masih bagus, lalu juga harga komoditi masih bagus. So, kalau misalnya memang suku bunga naik, itu nggak akan terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena daya beli masyarakat masih cukup bagus, karena tadi ada faktor komoditi booming yang masih diekspektasikan terjadi di tahun 2023. Jadi itu salah satu kenapa mereka bullish, dan mereka mention beberapa bank ya. Salah satunya adalah Bank BCA. Ya, kenapa Bank BCA dianggap mereka sangat bagus? Karena rasio LDR mereka, LDR BCA itu yang paling rendah di antara bank-bank lainnya.
Ya mungkin sebagai gambaran LDR ini adalah rasio loan to deposit, ya artinya dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank BCA, ya penetrasi ke pinjaman itu masih kecil gitu. Artinya mereka punya ruang ekspansi yang luar biasa gitu. Jadi mereka bullish, salah satunya adalah di Bank BCA gitu. Nah, untuk bank-bank lainnya gitu ya yang akan kita bahas nanti, mungkin kita akan share di morning briefing ya bisa besok ya. Sama mungkin spesifiknya paling detail kita akan bahas di seminar value investing pada hari Sabtu nanti gitu, misalnya. Hmm. Oke, oke. Ini ada apa sih? Oke, oke. Ini bentar, aku ngecek komen ada yang nanya banking yang mana, Big Bank, Bank Digital, Bank Mini, atau Bank Toib? Oke, oke. Dijawab nggak nih, Will? Miss Ellen aja yang jawab deh. Gak mau ah. Aku terus, kamu yang jawab. Bank digital atau bank konvensional tadi ya, Miss ya? Itu atau Sorry, Bank Toib katanya. Bank Apa aja Toy. yang menarik? Tolong bahas dong. Aku pengen kamu bahas BNGA dan NISP. Biar Oke, nggak bosan nih, kayak banking gede, terus kan semua udah pada ini ya. betul betul betul. Ya jadi memang kita memang selama beberapa bulan terakhir juga sangat tertarik sama new idea ya di sektor banking ya, dan kita tuh suka sama tadi dua bank tadi ya, Miss ya, BNGA sama NISP. Ini salah satu topik kita secara internal ya. Jadi kalau kita lihat apa sih yang menarik dari BNGA sama NISP gitu ya. Jadi yang pertama adalah begini teman-teman. Kalau kita ukur ya dari kelompok model inti mereka gitu ya, mereka memang saat ini masih di KBMI 3 gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya secara valuasi gitu ya di kelas KBMI 3 gitu ya, itu valuasi dari BNGS sama NISP itu sama-sama atraktif gitu ya. Kita bisa melihat secara PBV mereka masih di bawah 1 kali, dan juga yang paling menarik secara PI pun mereka di bawah 10 kali gitu. Jadi secara valuasi so far mereka itu sangat atraktif sekali. Nah, yang kedua adalah bahwa baik itu BNGA sama NISP sampai di kuartal ketiga mereka itu masih membukukan kinerja yang sangat solid gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya kepada saya personally gitu ya, saya lebih suka sebenarnya NISP. Mungkin misalnya lebih suka BNGA gitu ya, tapi saya juga suka BNGA, tapi saya juga di sisi lain paling bully sama NISP. Kenapa? Karena memang NISP ini mereka tuh sempat dulu kan nggak pernah bagi dividen ya gitu ya. Jadi itu dianggap salah satu perusahaan value trap gitu ya, karena nggak bisa bagi dividen. Tetapi yang menarik adalah mereka di tahun lalu, di awal tahun kemarin, mereka membagikan 20% laba mereka sebagai dividen. Dan mereka sudah ekspektasinya bakal terus bagi dividen ke depannya. Gitu. Jadi salah satu yang kita pikir atraktif adalah BNGA sudah mulai perlahan membuka diri untuk lebih ramah ke investor retail. Dengan cara apa? Memberikan dividen. Gitu. Jadi yang itu menurut aku lebih spotlight. Kenapa aku lebih suka NISP? Walaupun ya, aku akui baik itu NISP ataupun BNGA secara performa, secara kualitas fundamental, semua dua-duanya sama-sama bagus seperti itu, misalnya. Oke. Thank you, thank you. Ini Alena Yudis nanya, PHK massal pengaruh ke sektor apa? Perasaan yang PHK massal sektor, perusahaan-perusahaan teknologi dan nggak listed ya. Perusahaan yang listed, aku nggak ngedenger tuh ada PHK massal, jadi nggak terlalu ngaruh gitu. Jadi kalau untuk sektor retailnya sendiri, justru malah sekarang udah mulai awal-awal mau recover. Oke deh, sekarang waktunya giveaway. Nih. Kasih pertanyaan dari siapakah? Tadi pertanyaan super gampang banget ya. 5 orang yang benar ngejawabnya, aku akan pilih, dan nggak harus yang pertama karena susah banget milih yang pertama. Siapakah yang mengatakan, bukan William, yang jelas jawabannya bukan William, yang menyatakan bahwa bahwa sektor perbankan Indonesia ini akan bullish di tahun 2023. Ini siapa yang menyatakan itu? Siapa? Ayo. Dapat M-Trade 15 hari, lumayan toh? 15 hari. Terus jangan lupa ada workshop value investing besok Sabtu. Caranya daftar ke mtrade.id/workshop. Cuantastik Sabtu nanti libur dulu, teman-teman, karena kita mau fokus workshop. Dan hari ini masih ada promo Harbolnas bonus 1,1 juta diskon. Langsung ke mtrade.id/WhatsApp. Ini teriaknya paling kenceng nih. Daniel Mulya, JP Morgan. Nggak lengkap tapi ini aku kasih Pak Budi, kira-kira aku diomelin nggak ya sama warga?
IG live aku. Dia karena ngejawabnya lengkap tuh. JP Morgan Asian. Oke. Pak Budi. Ya, aku pilih yang aku bisa baca ya. Rita Chin 83, terus Tan Hanli, Alena Yuris. Ya, aku kasih 10 orang deh. Papa si kembar 2 karena pada rajin-rajin. Kirim salam, Imelda Kurniawan, Notski, Sani Muslimah. 10 orang dapat entret 15 hari. Caranya langsung aja DM saya dengan EMT15, nama, email, dan WhatsApp. Selamat malam. Jangan lupa, bentar lagi Harbolnas tanggal 11. Ingat-ingat ngerem supaya jangan belanja-belanja banyak di online shop. Sebenarnya itu mendukung perekonomian juga sih. Tapi belanjanya di Mtrade aja. Oke deh, sehat selalu buat semuanya. Sehat selalu buat Coach William. Salam profit. Good night. Salam profit. Thank you teman-teman. Thank you Miss.